Pernahkah kalian bertanya mengapa nama Arung Palaka begitu dihormati di Bone, tetapi hingga hari ini belum menyandang gelar pahlawan nasional Indonesia? Padahal ia berhasil membebaskan Bone dari kekuasaan Goa, ia memimpin perang besar yang mengubah sejarah Sulawesi, ia bahkan menjadi penguasa paling berpengaruh di kawasan timur Nusantara pada abad ke-17. Lalu mengapa pemerintah Indonesia belum memberinya gelar pahlawan nasional? Apakah karena ia bekerja sama dengan VOC? Ataukah ada alasan lain? Di video kali ini kita akan membahasnya secara objektif, berdasarkan fakta sejarah, jadi pastikan kalian menonton sampai selesai. Untuk memahami persoalan ini, kita harus kembali ke abad ke-17. Saat itu Bone berada di bawah dominasi Kesultanan Goa. Banyak sumber sejarah menyebutkan bahwa setelah kekalahan Bone dalam perang melawan Goa, sebagian masyarakat Bone diwajibkan bekerja paksa. Dalam tradisi Bugis, kondisi tersebut dianggap sebagai hilangnya kemerdekaan dan harga diri. Di tengah situasi inilah muncul seorang bangsawan Bone bernama Arung Palaka. Ia melarikan diri, mengumpulkan kekuatan, kemudian mencari sekutu untuk membebaskan negerinya. Inilah titik yang paling sering menjadi perdebatan. VOC saat itu juga sedang berusaha menghancurkan dominasi Goa karena memiliki musuh yang sama. Arung Palaka dan VOC akhirnya bekerja sama. Pada tahun 1667 hingga 1669 mereka bersama-sama menyerang Goa. Perang itu berakhir dengan kekalahan Goa, kemudian lahirlah perjanjian Bongaya. Sejak saat itu kekuasaan Goa melemah, sementara Bone kembali berdiri sebagai kerajaan yang merdeka. Di mata masyarakat Bone, Arung Palaka dianggap sebagai pembebas, namun di mata sebagian masyarakat Makassar, ia dipandang sebagai pihak yang membantu VOC mengalahkan kerajaan terbesar di Indonesia Timur. Perbedaan sudut pandang inilah yang masih terasa hingga sekarang. Pertanyaan ini sebenarnya tidak sesederhana itu. Kita harus memahami konteks zamannya. Pada abad ke-17 belum ada negara Indonesia, yang ada hanyalah kerajaan-kerajaan yang memiliki kepentingan masing-masing. Aliansi antar kerajaan dengan bangsa asing merupakan hal yang umum. Bahkan Kesultanan Goa sendiri pernah menjalin hubungan dagang dengan bangsa Eropa seperti Portugis, Inggris, dan Belanda. Karena itu, sebagian sejarawan berpendapat bahwa tidak tepat menilai keputusan Arung Palaka menggunakan sudut pandang nasionalisme abad ke-20. Namun ada pula sejarawan yang menilai kerjasama dengan VOC justru mempercepat masuknya kolonialisme Belanda ke Sulawesi. Dua pandangan ini terus menjadi bahan diskusi hingga sekarang. Menurut ketentuan pemerintah Indonesia, seorang tokoh harus memenuhi berbagai syarat, diantaranya memiliki jasa luar biasa bagi bangsa dan negara, memiliki integritas moral, tidak pernah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan bangsa. Karena itulah setiap usulan gelar pahlawan nasional harus melalui penelitian sejarah yang sangat ketat. Dalam kasus Arung Palaka, bagian yang masih diperdebatkan adalah apakah kerja samanya dengan VOC lebih banyak memberikan manfaat atau justru membuka jalan kolonialisme. Inilah yang membuat penilaiannya tidak sederhana. Ada beberapa alasan. Pertama, perbedaan memori sejarah. Di Bone, Arung Palaka dikenang sebagai pembebas. Di sebagian masyarakat Makassar, ia dikenang sebagai lawan perang. Kedua, banyak dokumen sejarah berasal dari arsip VOC. Akibatnya penafsiran sejarah sering berbeda antara satu sejarawan dengan yang lain. Ketiga, sejarah selalu dipengaruhi sudut pandang. Tokoh yang dianggap pahlawan di satu daerah belum tentu dipandang sama di daerah lain. Dalam beberapa kesempatan pernah muncul wacana dari pemerintah daerah dan tokoh masyarakat agar Arung Palaka memperoleh gelar pahlawan nasional. Namun hingga saat ini usulan tersebut belum menghasilkan keputusan pemerintah pusat. Artinya bukan berarti ditolak secara permanen, tetapi prosesnya memang belum mencapai tahap penetapan. Sebagian sejarawan berpendapat Arung Palaka berhasil membebaskan Bone dari penindasan politik Goa. Sebagian lainnya berpendapat bahwa kemenangan tersebut justru memperbesar pengaruh VOC di Indonesia Timur. Karena itu hingga sekarang belum ada kesepakatan penuh mengenai warisannya. Sejarah tidak selalu hitam dan putih. Ada tokoh yang memiliki jasa besar bagi daerahnya, namun pada saat yang sama tindakannya juga membawa dampak besar bagi wilayah lain. Arung Palaka adalah salah satu contoh tokoh yang harus dipahami melalui konteks zamannya. Menilainya hanya dengan satu sudut pandang akan membuat kita kehilangan gambaran sejarah yang utuh. Lalu menurut kalian, apakah Arung Palaka layak menjadi pahlawan nasional? Ataukah kerjasamanya dengan VOC membuat gelar tersebut sulit diberikan? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Namun ingat, mari berdiskusi dengan saling menghormati dan berdasarkan fakta sejarah, bukan kebencian terhadap suku atau daerah tertentu. Nah, itulah pembahasan mengenai mengapa hingga saat ini Arung Palaka belum dianugerahi gelar pahlawan nasional. Sejarah mengajarkan kepada kita bahwa tidak semua tokoh dapat dinilai hanya dari satu sudut pandang. Ada perbedaan kepentingan, kondisi zaman, dan berbagai sumber sejarah yang harus dipahami secara utuh. Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah Arung Palaka layak diangkat menjadi pahlawan nasional, atau justru kontroversinya membuat gelar tersebut masih menjadi perdebatan? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dengan bahasa yang santun dan berdasarkan fakta sejarah. Saya akan membaca dan membalas komentar-komentar terbaik. Jika kalian menikmati pembahasan sejarah Nusantara yang mendalam, objektif, dan penuh cerita menarik seperti ini, jangan lupa dukung channel Lasura Bercerita dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah sejarah, tokoh-tokoh legendaris, kerajaan-kerajaan Nusantara, hingga berbagai misteri dan budaya yang jarang dibahas.
Bagikan juga video ini kepada keluarga, sahabat, dan teman-teman pecinta sejarah, agar semakin banyak yang mengenal perjalanan panjang bangsa kita. Saya pamit undur diri. Terima kasih telah menjadi bagian dari keluarga besar Lasura Bercerita. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.